Des Plaines, Illinois. Detektif Joe ditugaskan untuk memimpin investigasi hilangnya Robert. 3 hari berlalu namun tidak ada tanda-tanda Robert diketemukan. Ibunya hanya menjelaskan saat itu anaknya akan bertemu dengan John Casey. Ibunya kurang tahu bagaimana ejaan nama Casey. Namun detektif Joe tetap mencari di file kepolisian satu persatu. Akhirnya diketemukan nama John Wayne Casey. Casey cukup dikenal di kota itu karena tergabung dalam klub hiburan untuk anak dan berprofesi sebagai badut. Dia terlihat sangat menyayangi anak-anak. Detektif tetap menyelidiki masa lalu John. Didapat informasi bahwa John Casey pernah ditahan di Waterloo, Iowa pada tahun 1968 karena melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Dia mendapat hukuman 10 tahun namun hanya menjalani 18 bulan karena berperilaku baik selama dalam tahanan. Maka detektif mendatangi rumahnya. John Casey menyambutnya dengan ramah dan mengatakan tidak tahu menau dengan hilangnya Robert Peace. Bicaranya membuat detektif percaya. Namun demikian, detektif tetap melakukan penyelidikan terhadap sosok John Casey. 2 hari kemudian, tanpa sepengetahuan John Casey, detektif menginvestigasi rumahnya. Betapa kaget mereka karena menemukan beberapa barang yang cukup aneh. Kartu identitas milik beberapa orang, majalah-majalah, dan alat-alat yang menunjukkan seseorang yang memiliki orientasi keinginan biologis yang menyimpang. Detektif Joe merasakan kesedihan yang mendalam. Dia yakin bahwa Robert sudah dihabisi Casey. Sayangnya tidak ada bukti apapun yang bisa dijadikan alat untuk menangkap Casey. Penyelidikan pun menemui jalan buntu. Detektif Joe tidak bisa menemukan solusi. Dalam keadaan bingung, seorang staf detektif Joe mengusulkan sesuatu yang tampak radikal, yang tidak pernah dibayangkan. Pegawainya itu menyarankan untuk menggunakan jasa paranormal. Karena menemui jalan buntu sudah 5 hari tidak ada solusi, detektif Joe mengatakan kepada stafnya, lakukan secepatnya. Maka tengah malam itu juga stafnya menelpon seorang paranormal yang tinggal di Rolling Meadows, bernama Carol Bowman. Carol adalah seorang paranormal yang cukup disegani kepolisian setempat. Dia telah berhasil membantu berbagai kasus yang ditangani polisi. Ketika diberitahu Carol ada banyak orang meninggal di TKP, detektif Joe benar-benar shock dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Namun kesulitan Joe adalah bagaimana menjelaskan kepada bawahannya informasi dari seorang paranormal yang belum tentu dipercaya. Dan justru dia sendiri yang mendatanginya. Akhirnya detektif Joe mengumpulkan timnya dan mengatakan bahwa ada seseorang mengirim rekaman kaset yang berisi pernyataan seorang paranormal tentang hilangnya Robert dan apa saja yang sudah dilakukan Casey. Setelah diadakan meeting, maka diputuskan bahwa segala gerak-gerik Casey diawasi para detektif selama 24 jam. Sementara itu, dalam penyelidikan juga diketahui bahwa Casey adalah pelanggan setia apotik tempat Robert bekerja. Detektif pun memeriksa daftar pegawai di apotik tersebut. Ternyata beberapa karyawannya dilaporkan hilang oleh keluarganya, dan hilangnya mereka ada hubungannya dengan penemuan sebelumnya, yaitu beberapa nama yang ada pada tanda pengenal yang ditemukan di rumah Casey, sama dengan nama-nama karyawan apotik yang dilaporkan hilang secara misterius. Detektif Joe kemudian teringat pernyataan sang paranormal bahwa ada banyak orang dikubur di tempat itu. Sementara itu Casey menyadari bahwa dia dalam pengawasan detektif. Anehnya dia tidak takut, justru dia mengundang detektif dan stafnya makan malam di rumahnya. Ketika mereka sedang menikmati makan malam, salah seorang bawahan detektif berbisik mengatakan bahwa dia merasakan bau yang tidak sedap yang berasal dari basement rumah Casey. Akhirnya setelah 48 jam dalam pengawasan, detektif mendapatkan hasil yang cukup mengembirakan.
Mereka melihat Casey sedang menawarkan obat-obatan terlarang kepada petugas pom bensin. Langsung mereka menangkap Casey. Dengan ditangkapnya Casey, polisi lebih leluasa menginvestigasi rumahnya. Sesuai dengan kecurigaan salah satu anggota tim bahwa dia merasa ada bau yang tidak sedap yang berasal dari basement, maka mulailah penyelidikan dilakukan di basement. Dalam waktu beberapa menit, para anggota memanggil detektif Joe. "Letnan, kami menemukan 3 tubuh di basement." "Oh my god, benar juga apa yang dikatakan Carol," kata detektif Joe. Keesokan harinya mereka menemukan 4 tubuh lagi. Selama beberapa hari mereka mencari, ditemukan 27 tubuh. Benar-benar seperti melihat sebuah film horor ketika mereka berada di ruangan basement itu. Namun dari kesemua tubuh itu tidak ditemukan tubuh Robert. Temuan itu tentu sangat menggegerkan seluruh masyarakat Amerika. Masyarakat juga bertanya-tanya, di mana Robert Peace? Jangan-jangan dia masih hidup. Namun para detektif yakin Robert sudah meninggal. Maka detektif menanyakan kepada Carol. Sayangnya dia tidak bisa menunjukkan di mana tubuh Robert. Dengan begitu banyaknya bukti, Casey tidak bisa mengelak ketika diinterogasi. Akhirnya dia mengakui bahwa dia memang telah menghabisi 27 korban dan menceritakan bagaimana dan alat apa yang digunakan. Ketika didesak, apakah dia pelaku yang menghabisi Robert Peace? Awalnya dia mengelak, namun akhirnya dia mengakui. Ketika ditanya di mana tubuhnya, dia mengatakan membuangnya di sungai dekat jembatan. Pencarian pun dilakukan selama beberapa hari, namun hasilnya nihil. Dan masalah lain muncul. Musim dingin telah tiba, air sungai menjadi beku sehingga sulit untuk mencari tubuh korban. Sudah 6 minggu keluarga korban menunggu ditemukannya tubuh Robert. Bagi mereka itu terlalu lama. Elizabeth Peace, ibu korban, mencari informasi tentang paranormal yang mempunyai keahlian khusus menemukan tubuh korban yang hilang. Dia menemukannya pada sebuah buku informasi. Namanya adalah Dorothy Ellison. Dia tinggal di New Jersey dan telah sukses membantu beberapa kasus yang ditangani FBI. Kemudian detektif Joe menghubungi Dorothy. Dengan cepat dia menunjukkan lokasi tubuh Robert. Detektif sampai tercengang dibuatnya walaupun dalam hati masih ragu. Inilah yang dikatakan Dorothy. Tubuh korban ada di suatu tempat di mana ada bau minyak, tepatnya di dekat kilang minyak. Di dekat kilang minyak saya melihat sebuah motel namanya Manor Motel. Tak jauh dari situ ada kuburan bernama Evergreen. Di dekat sana tubuh Robert berada. Katakan bau bensin, ternyata mereka melewati kilang minyak. Kemudian dia meminta mobil belok. Sayangnya saat itu sungai telah beku menjadi salju. Terpaksa pencarian harus menunggu sampai musim dingin berlalu. Dorothy Ellison kembali ke New Jersey karena panggilan dari FBI untuk membantu menangani sebuah kasus di sana. Tapi sebelumnya dia memberikan catatan penting kepada detektif Joe dan menyerahkannya. Ini tanggal dan bulan tubuh Robert ditemukan. Detektif Joe menyimpannya begitu saja di laci dan lupa tentang catatan itu. Musim semi tiba dan pencarian Robert dimulai lagi. Tidak berapa lama setelah detektif Joe berada di kantornya, dia menerima telepon dari seorang sheriff dan berkata, "Letnan, sebaiknya Anda kemari. Kami telah berhasil menemukan tubuh Robert." Dan benar, tubuh Robert ditemukan di sebuah tempat tepat seperti yang ditunjukkan Dorothy. Yang membuat detektif Joe takjub adalah Dorothy tidak hanya menunjukkan tempatnya, tapi juga kapan waktunya. Detektif bantu dia. Setelah itu Robert disakiti tubuhnya, akhirnya dihabisi dengan menekan lehernya. Pada bulan Maret 1993, sidang untuk Casey yang sangat sensasional pun digelar, disaksikan jutaan masyarakat Amerika. Casey didakwa telah menghilangkan sedikitnya 33 nyawa, termasuk Robert Peace, dan dijatuhi hukuman. Pengajuan bandingnya tidak dikabulkan. Pada tanggal 10 Mei 1994, pada saat usianya 52 tahun, hukuman Casey dilaksanakan dengan diinjeksi sampai meninggal.